Dian Purnomo adalah penulis yang memiliki perhatian pada isu-isu sosial, khususnya isu perempuan dan perlindungan anak. Perempuan yang menangis kepada bulan hitam adalah bukunya yang ke-9 yang ditulis setelah ia 6 tahun vakum menulis karya. Novel ini merupakan karya yang dihasilkannya setelah menerima Grand Residensi Penulis Indonesia tahun 2019 di Sumba. Alumni Kriminologi Universitas Indonesia ini sedang aktif menghidupkan kelas menulis di taman, yaitu sebuah kelas menulis di ruang terbuka yang bayarannya berupa mata uang kebaikan. Teman-teman bisa mengenali lebih dekat Dian Purnomo dan novel ini melalui media sosial, Instagram, ataupun menggunakan tagar Perempuan Bulan Hitam. Maggie Diela diculik dan dijinakkan seperti binatang. Sirna sudah impiannya membangun Sumba. Kini dia harus melawan orang tua, seisi kampung, dan adat yang ingin merenggut kemerdekaannya sebagai perempuan. Ketika budaya memenjarakan hati Maggie yang meronta, dia harus memilih sendiri nerakanya. Meninggalkan orang tua dan tanah kelahirannya, menyerahkan diri kepada si mata keranjang, atau mencurangi kematiannya sendiri. Perempuan yang menangis kepada bulan hitam ditulis berdasarkan pengalaman banyak perempuan korban kawin tangkap di Sumba. Tradisi ini menggedor hati Dian Purnomo untuk menyuarakan cerit perempuan yang seolah tak terdengar bahkan oleh Tuhan sekalipun. Alih-alih mengemas budaya Yapamawine atau budaya kawin tangkap di Sumba sebagai prosa beraliran realisme, Dian Purnomo justru meramu sebuah jalinan cerita beraliran naturalistik. Ia menceritakan fenomena ketidakadilan pada perempuan dalam adat Sumba dan menafsirkannya sebagai gejala seorang pencerita yang menggugah kesadaran kritis. Hal-hal yang menyangkut ketidakadilan hak perempuan baik dalam keluarga, sosial, kelas, hingga berumah tangga digarap sampai tuntas. Sebagai pencerita perempuan yang tentu saja lebih memiliki empati pada kaumnya, Dian Purnomo meniupkan napas gerakan feminisme radikal melalui gambaran tokoh penggerak yang revolusioner. Maggie Diela sebagai pusat cerita berperan penting dalam menyampaikan gagasan revolusioner penulis dalam novel ini. Diceritakan, ia adalah seorang perempuan yang cerdas, ulet, humanis, dan berpikiran terbuka. Berbeda dengan kebanyakan perempuan di desa Karang, tempat tinggal Maggie, yang kebanyakan kawin di usia muda. Maggie justru memilih kuliah di Jawa, meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, meski bercita-cita memajukan pertanian desanya dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah, Maggie justru menjadi korban adat kawin tangkap. Lebah Ali, sosok berpengaruh secara politik dan ekonomi, menjadi tokoh antagonis dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai seorang laki-laki mata keranjang yang berulang kali menikah dan berulang kali bercerai. Ia suka menggoda perempuan-perempuan cantik di desanya dan desa sebelah. Orang suruhan Lebah Ali menangkap Maggie ketika perempuan ini dalam perjalanan ke desa sebelah untuk melakukan penyuluhan pada para petani. Nahasnya, seperti budaya kawin tangkap kebanyakan di Sumba, rencana penangkapan ini justru atas persetujuan dan sepengetahuan Ama Bobo, yaitu ayah Maggie. Kemalangan menimpa Maggie. Ia mengalami kekerasan seksual, disetubuhi Lebah Ali dalam keadaan tidak sadar. Perlawanan dimulai dengan cara mogok makan, menahan diri agar tidak tidur, dan puncaknya, ia melakukan upaya bunuh diri dengan cara menggigit nadi tangan kirinya sendiri. Maggie percaya bahwa tunduk pada adat kawin tangkap sama halnya menyerahkan diri sepenuhnya untuk diperkosa setiap hari oleh si mata keranjang Lebah Ali. Itu artinya, sebagai perempuan, ia pun menolak patriarki dalam tatanan rumah tangga. Dominasi laki-laki dalam patriarki dalam novel ini diceritakan Dian Purnomo tidak hanya dalam hubungan suami istri,
Sejak perempuan menjadi anak, dominasi laki-laki sebagai bapak sudah sangat kentara. Hal ini tergambar jelas ketika belis antara berupa hewan ternak dari pihak laki-laki tidak disepakati. Kawin tangkap secara tersirat telah disepakati sebagai solusinya. Begitu juga tersirat oleh Ama Bobo atau ayah dari Melky. Gerakan feminisme radikal percaya bahwa perempuan akan mendapatkan keadilan hanya jika mereka menyingkirkan sistem dan nilai-nilai patriarki yang secara inheren menindas dan mendominasi. Oleh sebab itulah diperlukan rekonstruksi pola pikir dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kesetaraan. Dian Purnomo menggambarkan sosok Maggie sebagai sosok yang melakukan perlawanan terhadap adat yang berlaku secara turun-temurun. Masyarakat Sumba percaya pihak perempuan yang membatalkan belis akan mendapatkan malapetaka. Perempuan tersebut dipercaya tidak akan mendapatkan jodoh. Masyarakat setempat memandang perempuan yang telah ditangkap dalam adat kawin tangkap sudah pasti hilang keperawanannya. Begitulah jalan gelap yang akan dilalui Maggie dalam memperjuangkan haknya sebagai perempuan, melawan stigma masyarakat, adat, hingga orang yang paling dicintainya. Menumbuhkan kesadaran kritis. Untuk memupus stigma yang melekat di masyarakatnya, Maggie berjuang melalui gerakan Gema Perempuan. Ia menggandeng lembaga swadaya masyarakat ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kritis. Sempat minggat selama 4 tahun untuk memulai hidup baru di sebuah desa terpencil, kemudian bertani dan berinteraksi dengan masyarakat di sana. Maggie berjuang dengan cara melakukan penyuluhan baik kepada pihak kepolisian, aktivis masyarakat, hingga ke petani-petani desa dan perempuan-perempuannya. Dengan cara inilah Maggie berjuang melawan Lebah Ali ketika lelaki si mata keranjang ini datang untuk kedua kalinya melamar Maggie. Nahasnya, pernikahan yang sempat batal ini adalah permintaan Ama Bobo ketika ia divonis memiliki tumor di paru-paru. Seperti sebuah permintaan akhir di jelang tutup usianya pada anak perempuannya. Mampukah Maggie kembali berjuang melawan ketidakadilan yang mengungkungnya?